Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel saya. Hari ini saya lagi di jalan, seperti biasa di daerah Bekasi. Jadi saya mau jalan-jalan sembari lihat peluang-peluang usaha yang ada di jalan, sebagai mungkin buat ide saya lah, atau ide teman-teman juga. Karena saya sekarang kontennya itu bahas tentang bukan bisnis ya, peluang usaha apapun yang bisa dapetin duit gitu, entah di internet, entah di kayak sekarang ini di jalan yang jualan offline. Ini di dekat Summarecon Bekasi. Di sebelah kiri ini ada orang jualan properti ya. Ini properti itu cocok buat mahasiswa kali ya, atau orang yang, kalau menurut saya ya, atau orang yang mau nyari sampingan gitu juga bisa, kuliah sembari jualan properti. Jadi temanya tuh sampingan, di iseng-iseng sampingan tapi ngasihin duit gitu. Kuliah sambil jualan properti, kemudian nanti maju lagi ada apa nih? Ini di daerah Prima Harapan, udah nyampe Prima Harapan. Kita lurus aja dari sampai Duta, Danau Duta. Ini arah Danau Duta ya. Sebelah kanan ini ada orang jualan kelapa. Tuh, lumayan tuh buat teman-teman yang rumahnya mungkin pinggir jalan, bisa lah nyoba-nyoba jualan makanan seperti itu, yang jualnya itu nungguin orang lewat gitu, orang lewat beli. Kayak minuman kan termasuk gitu kan, air kelapa. Kalau air kelapanya selalu fresh, itu orang itu jadi branding sendiri, nanti yang pernah beli balik-balik lagi gitu. Kadang orang tuh beli kelapa tuh simple, kayak saya tuh beli kelapa mungkin 5.000, cuma balik lagi karena selalu fresh di tempat itu. Kalau pengalaman saya yang terjadi kayak gitu. Nanti kita belok kanan aja, kalau ke kiri kan ke danau. Kita lewat Jalan Perjuangan, belok kanan. Ini di sini nggak ada orang jualan ya, ini jalur biasa lah. Lagi ngorek-ngorek duit di mana? Kantong nggak ada. Maaf ya Pak, nggak ngasih duit ya Pak. Cek dah. Biasanya rusak. CS5 nya bagus ya, di depan itu dimodif ya. Suka saya. Ya warna putih itu bagus. Nah ini sebelah kiri udah jualan tanaman ya. Di sini ada buah-buahan kayak mangga dan bunga, dan tanaman pagar ya. Bukan berbunga doang, tanaman biasa juga ada. Nah ini ide sih. Kalau ini kepikiran saya, ini malah saya sendiri kepikiran. Jadi istri saya kan suka nanam-nanam ya, karena rumahnya kecil aja. Kalau rumahnya gede tak ada sisa, kalau tanahnya gede ada sisa tanah itu, bisa jadi dia nanam terus karena kurang aja. Aslinya suka. Jadi misalnya dari kampung gitu, pulang kampung dia akan bawa tanaman, nanti di Bekasi akan ditanam lagi. Nah misalnya teman-teman tuh suka bunga mawar lah, atau apapun itu, ini contoh aja, nggak harus bunga sih. Bunga mawar nih satu ditanam. Ini niatnya sih bukan usaha ya, emang suka aja. Nah setelah udah gede, beberapa pohon udah lumayan rimbun gitu, baru tuh si mawar itu dibelah tuh. Bukan dibelah ya, tahu ya teman-teman ya. Jadi si akar bawahnya itu dibagi dua gitu, nah dipisah ke pot. Nah itu udah nambah satu pohon, nanti diupload ke Tokopedia tuh. Karena saya pernah beli juga tanaman-tanaman di online.
iseng aja teman-teman, jangan terlalu diseriusin. Ini buat teman-teman kalau mau nyari sampingan ya, intinya teman-teman statusnya udah ada pendapatan, nah ini bisa bersampingan. Nah nanti itu baru mawar, belum pohon lain, terus aja gitu, lama-lama postingannya banyak tuh yang dijual online. Dan sebenarnya bukan soal duitnya aja ya, tapi jadi pengalaman loh teman-teman tuh, jadi tahu seluk-beluk tanaman. Nah nanti bisa jadi bikin konten video cara nanam, kemudian video cara sedang memupuk, sedang menyemprot-nyemprot, itu orang suka loh kalau yang video-video gitu. Nah itu bisa dimasukin ke YouTube dan IG, nanti pecah-pecah tuh dimasukin ke TikTok juga. Nah udah dapat konten kan. Nah nanti dari situ kalau udah followersnya banyak, subscribernya banyak, bisa tuh udah banyak yang nonton, yang lihat storynya, dikasih sekali-kali jualan lah, kayak affiliate boleh, jualan produk kalian boleh tuh. Jadi dari hobi jadi berkembang jadi banyak ya. Jadi hobi pertama, nanti jadi barang jualan, ketiga jadi konten. Kalau konten udah jadi itu mengundang jualan juga, ngasilin jualan, jadi muter tuh. Emang sesuatu kalau disukain itu jadi tulus lah ngerjainnya. Nah itu biasanya yang ngerjainnya tulus dan kontennya jadi original juga nanti. Nah itu biasanya banyak orang yang suka yang original gitu kontennya, karena orang ngerjainnya suka gitu. Yang nonton tuh juga kayak merasa beda, nih orang memang suka gitu. Nanti kalau udah ngumpul banyak, nggak mawar doang ya, mungkin ada mangga. Nanti teman-teman juga jadi belajar cara stek tanaman. Makin banyak tuh nanti tuh, jadi gara-gara gitu kan. Kalau teman-teman bayangin, ke teman-teman tuh udah statusnya udah kerja gitu dan punya pendapatan sampingan dari hobi, kan enak ya. Teman-teman kalau mau bikin konten nggak harus vlog, nggak harus sketsa, itu udah terlalu banyak ya. Justru konten tanaman tuh menurut saya evergreen ya, karena maksudnya kalau vlog itu kan musiman ya. Sekarang lagi zamannya makan mie pedas, kita bikin konten mie pedas, semua habis itu hilang. Cuma kalau cara stek tanaman ya itu sampai 100 tahun, nah saya rasa sama sih, kecuali nanti ada teknologi tertentu itu. Cuma ditonton terus itu gitu loh. Kalian libur pun tahun berikutnya, misalnya udah beda tahun, udah nggak ngerjain konten itu ya masih ada yang nonton gitu. Makanya tuh konten tutorial tuh lumayan enak lah, dan teman-teman nggak harus kelihatan mukanya gitu. Aku rasa konten gituan ada, cuma nggak banyak banget, jadi masih peluang lah. Apalagi nanti kalau kontennya udah jadi, konten tuh rutin yang penting ya. Kayak saya tuh nggak ada yang nonton, yang dia bodo amat, saya kerjain aja gitu. Karena pasti nanti ada momennya lah naik. Yang penting kita nggak nyari penghasilan dari sini. Nah ini nanti kalau berhasil jadi bonus, dan itu bisa jadi branding kalian, konten-konten gitu. Kalau kalian tuh kesannya expert di bidang itu gitu. Nah kalau kesannya expert atau ahli, orang-orang akan menilai, wah ini orang pintar di bidang ini. Nah orang-orang jadi akan percaya, bahkan beli produk kalian, tanaman-tanaman kalian. Dan kalian nanti nggak harus jualan tanaman, mungkin kalian bisa jual ini biji-biji keringnya secara online, kan pengiriman jarak jauh bisa kalau jual biji kering kan. Nah itu peluangnya tuh banyak banget tuh. Nih kita di jalan aja jadi tahu ini. Saya nggak kepikiran karena nggak dibikin skrip ya. Saya sebenarnya sih saya pengen ngerjain ini juga, karena emang istri suka, dan ide ini kayaknya saya terapin buat saya sendiri juga. Kalau teman-teman nerapin juga nggak apa-apa kan.
karena saya niatnya nggak apa ya, kalau ada duitnya nggak apa-apa, cuma nggak begitu berharap banyak gitu, karena itu saya nggak, istri saya aja, saya pun suka gitu. Jadi untuk kepuasan diri juga bisa, kalau misalnya dapat duit juga alhamdulillah. Karena saya nggak ngajarin gimana dapat duit banyak ya, cuma peluang-peluang yang kiranya ngasihin receh gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Ini macet banget ya teman-teman. Ini kalau saya ngomongnya belibet mohon maaf ya, semoga teman-teman bisa memahami ya. Buat teman-teman yang udah kerja dan pengen nyari penghasilan sampingan ya, mungkin ini bisa jadi referensi. Ini bukan ngajarin caranya buat nyari duit cepat, nyari duit banyak, enggak. Ini sesuatu yang harus dikerjain secara konsisten, tapi saya yakin kalau konsisten yang kayak gini tuh kedepannya ngasilin sesuatu. Kayak YouTube saya konsisten aja, duitnya sih ya, aduh, saya 2 tahun baru cair, tapi lumayan ada. Cuma memang dulu sih nggak berharap ya, saya nggak berharap banyak, ada, cuma nggak banyak. Buat beli HP aja nggak bisa, tapi ada gitu. Makanya saya seriusin aja, karena saya nganggapnya ini jadi aset digital sih. Jadi aset digital itu kedepannya akan ngasilin return sendiri gitu loh. Kedepannya kalau didiemin, dan bukan didiemin ya, kita upload mungkin seminggu sekali gitu, saya yakin mungkin 10 tahun kemudian pasti kita nemu momennya. Saya ngomongin konten ya, ini YouTube misalnya, pasti nemu momennya kalau ngasilin ternyata yang kita kerjain ini gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini jadi bahas soal tanaman doang tadi ya, cuma itu saya juga baru kepikiran barusan itu, karena nggak bikin dari tadi, nggak direncanain ngomong apa, cuma saya juga pengen terapin juga, pengen lakuin buat saya sendiri. Kalau saya mungkin rencananya ya kayak tadi, saya akan nanam banyak, mungkin buah-buahan, mungkin bunga, mungkin tanaman pagar, dan nanti saya jual online juga di foto-foto, dan mungkin kedepannya jadi berkembang, bisa jualan pupuk, bisa jualan biji-bijinya yang siap ditanam. Dan teman-teman gak harus biji dari bibit kalian loh. Kalau kalian udah terkenal, kalian bisa ini kulakan biji-bijinya, karena beli karena apa ya, kepercayaan orang-orang ke teman-teman gitu yang udah sering bahas konten tentang tanaman, konten tentang merawat tanaman. Jadi orang percaya karena pasti barang yang kita jual tuh pilihan terbaik dari kita gitu. Orang bakal percaya dari situ. Oke, ini banyak truk. Daerah sini daerah lewat truk besar. Oke, kurang lebih kayak gitu tema saya hari ini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat yang nonton. Jangan lupa bantu subscribe biar saya semangat gitu. Subscriber itu bukan soal angka, cuma nggak tahu, emang buat kita semangat juga sih. Walaupun nggak ada yang subscribe juga tetap saya upload video terus sih, karena ini kan dokumentasi buat saya, lebih ke dokumentasi ketelatenan saya itu sekuat apa gitu. Oke, terima kasih semuanya ya, sampai jumpa di video berikutnya.